Artinya apa? Dugaan tindak pidana pelecehan yang dituduhkan oleh Sahara ini justru tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan, mungkin tidak dilakukan oleh Bapak Yaimin gitu ya. Awal Yaimin ini melakukan pelecehan terhadap Sahara, seharusnya yang dilaporkan pertama sekali itu adalah dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan soal tindak pidana pencemarannya. Nama Madas, Madura asli, itu sudah mempertaruhkan nama baik Madura. Jaga baik-baik nama Madura. Kami sebagai rakyat Madura yang tidak ikut ormas, dan dari dulu saya pribadi tidak merasa terwakili dengan adanya ormas. Ingat, jaga baik-baik nama Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dimanapun berada, dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama kami di channelnya Mata Netizen Plus 62. Di sini semua dilihat dan semua dikomentari. Di kesempatan ini kita akan melihat dan mengomentari berita yang sedang heboh mengenai Mbak Sahara dan Bapak Yaimin. Waduh, kok masih belum selesai juga ya? Sebenarnya apa sih yang terjadi pada mereka ya? Kita simak videonya yuk. Yang melihat bahwa Sahara ini kan sudah melaporkan Yaimin ke kepolisian. Tetapi yang menarik nih teman-teman sekalian, justru laporan pelecehan seksualnya ini tidak ada. Sahara ini hanya melaporkan dugaan tindak pidana pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27 junto pasal 45 ini pasti soal pencemaran juga. Artinya apa? Dugaan tindak pidana pelecehan yang dituduhkan oleh Sahara ini justru tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan, mungkin tidak dilakukan oleh Bapak Yaimin gitu ya. Yaimin ini melakukan pelecehan terhadap Sahara, seharusnya yang dilaporkan pertama sekali itu adalah dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan soal tindak pidana pencemarannya. Ya. Kalaupun dianggap terjadi pencemaran, justru yang menarik untuk kita diskusikan di sini, yang menyebarkan video itu di media sosial adalah Sahara terlebih dahulu. Siapa yang disebarkan pertama kali dari pihak, gitu ya, pihak dari Yaimin, yakni istrinya, berusaha mengimbangi dengan memposting kembali. Artinya apa? Kalau itu dianggap sebagai tindak pidana pencemaran, maka harus didudukan dulu porsinya. Apakah tindakan Yaimin ini dia memposting terlebih dahulu, atau justru si Sahara yang memposting terlebih dahulu? Kalau saya melihat di dalam pasal 310 ayat 3 itu disebutkan bukanlah suatu pencemaran ketika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri. Tindak pidana pelecehannya itu tidak pernah terjadi. Ya, kalau memang seperti itu yang dilaporkan oleh Mbak Sahara, ya bisa jadi mungkin tidak pernah dilakukan oleh Bapak Yaimin ya, dugaan pelecehan tersebut. Karena kalau memang itu dilakukan oleh Bapak Yaimin, tentunya sudah dilaporkan oleh Mbak Sahara ya. Ya, betul juga ya seperti itu ya. Dan dari permasalahan antara Bapak Yaimin dan Mbak Sahara hingga membuat Bapak Yaimin ini diusir, begitu ya, menurut kabar yang beredar di media sosial, Bapak Yaimin diusir. Lalu siapa yang mengusir Bapak Yaimin? Apakah warga setempat ataukah ada aparat-aparat di setempat yang mengusir Bapak Yaimin? Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan langsung nih dari Bapak Yaimin terkait pengusiran terhadap Bapak Yaimin. Siapa sebenarnya yang mengusir Bapak Yaimin? Silahkan. Diusir oleh Pak RT, Pak Prabowo Subianto, oleh Pak RW, Bapak Wahyu Hendra, dan terutama oleh Profesor Dr. Nur Hidayat, dosen MIPA. Beliau terang-terangan mengatakan saya mengusir Anda tidak boleh tinggal di lingkungan ini karena tidak patut dan tidak pantas. Karena yang mengusir banyak, ya saya bukan berarti yang takut ya saya dengan Pak Nur Hidayat, karena beliau agak marah gitu. Terus Pak Prabowo juga gitu. Kalau Pak RW nggak ketemu saya. Terus ada satu lagi namanya Pak Reza. Pak Reza itu pokoknya sampai mau mukul saya. Nah, yang sudah mukul saya adalah Pak Yugo, Pak RT. Waktu kami media ngomong-ngomongan di musola minta tanda tangan pindah
alamat itu loh kan. Tangani saya Pak kacamata ini dipukul sampai begini. Contohnya sampai gitu. Kena kacamata saya. Itu yang membuat jadi langsung Yang nggak apa-apa sama. Sorry salah. Saya memaafkan saja. Nah, ternyata benar ya Bapak Yaimin sampai diusir, dan ya seperti pengakuan dari Bapak Yaimin sendiri yang termasuk mengusir Bapak Yaimin, diantaranya ada Bapak RT, Bapak RW, dan ada Profesor siapa tadi ya? Ya seperti itu ya. Kok bisa seperti itu ya? Bukannya menurut kabar juga rumah yang ditempati itu rumah milik Bapak Yaimin ya? Kok saya jadi bingung ya, kenapa Bapak Yaimin yang memiliki tempat tinggal di situ, memiliki rumah di situ, tanahnya milik pribadi, kok bisa sampai diusir seperti itu ya? Sangat membingungkan ya. Kita lanjutkan dulu videonya. Awal mula terjadinya permasalahan antara Bapak Yaimin dan Mbak Sahara ya. Coba nih kita simak. Silahkan. Kisruh ini bermula ketika benar memang prinsip kami parkir di pinggir jalan. Namun kalau melihat dari CCTV sebenarnya masih bisa untuk masuk ke dalam. Nah, namun ya jam 3 pagi, jam 2 atau jam 3 dini hari, kemudian oknum dosen ini entah datang dari mana, pengen masuk, kemudian menelpon prinsipal kami ya jam 3 dini hari kan ya repot juga, orang tidak bangun. Kenapa tidak ditegur dengan cara yang baik saja? Toh hubungannya kan baik. Namun nyatanya oknum dosen ini datang ke garasi, masuk ke dalam rumah, ngambil kunci mobil, kemudian menyalain mesin mobil, kemudian di blayer, namanya haknya orang, kemudian di blayer. Ya kalau rusak bagaimana? Itu yang kemudian bereaksi. Ya terjadilah perselisihan malam itu, yang akhirnya si oknum dosen ini membuang kunci mobil yang sebelumnya diambil dan di blayer, membuang, kemudian dia kabur ke dalam dan tidak keluar lagi. Nah, ini versi menurut Bapak yang tadi ya, awal mula perselisihan antara Bapak Yaimin dan Ibu Sahara. Kita akan dengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Yaimin atau juga mungkin dari istrinya Bapak Yaimin ya. Kita nanti samakan seperti apa sih kejadian yang sebenarnya di malam itu. Kita simak videonya, silahkan. Itu siapa? Sahara tuh ya yang nyebarkan foto video-video itu di TikTok yang sampai viral. Ownernya rental Sahara. Saya telepon, beliau bilang bangunkan anak-anak tadi maksudnya karyawan. Saya bangunkan lagi sambil goyang-goyang tubuh, nggak bisa. Lalu saya telepon lagi, bangunkan pokoknya Mbak sampai bisa, gitu jawabnya. Saya bangunkan nggak bisa, terus terakhir kali saya telepon, saya disuruh ambil kuncinya, kunci mobil di tempat biasanya, nanti pindahin sendiri Mbak, gitu. Terus yang sudah diizinkan ya. Ini yang heran itu kenapa tidak keluar rumah gitu ya, malah nyuruh istrinya Bapak Yaimin atau mungkin nyuruh Bapak Yaimin untuk memindahkan sendiri mobil itu. Nah, ini kan sangat lucu ya. Kita simak nih video pernyataan dari ketua Madasnya nih. Dari ketua Madas terkait permasalahan yang terjadi kepada Bapak Yaimin dan Ibu Sahara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asadi selaku ketua Ormas Madas Malang Raya menyatakan bahwa peristiwa viral yang selama ini terjadi antara Yaimin dan Mbak Sahara tidak ada kaitannya dengan Ormas Madas Malang Raya. Tidak ada kaitannya dengan Ormas Madas. Dengan ini menyatakan agar tetap menjaga kondisivitas, tetap menjaga keamanan, jangan mudah terprovokasi. Mari kita jaga persatuan dan keamanan daerah kita, kota kita, bangsa kita Indonesia. Madas, salam persatuan. Kalian tahu nggak kenapa netizen malah memboikot satu suku akibat perlakuan satu orang ini? Padahal Satu suku ini adalah diboikot konflik personal, tapi malah oleh menjadi netizen. isu nasional. Diketahui hal ini karena suami Sahara bawa-bawa suku Madura dan juga organisasi masyarakat Madura asli Ini Madas barangkali ya terkesan ikut penyebabnya. campur. Dibuktikan dengan postingan ini serta caption yang menyulut emosi netizen. Akibat hal inilah netizen rame-rame memboikot warung, bengkel, tempat makan, bahkan anak kos yang bersuku Madura juga diusir dari kosan mereka akibat Waduh. kasus ini. Netizen juga Kasihan sekali ya. Sahara
Terbukti dia mendapatkan komentar 10 kali lipat dibandingkan like postingannya yang sudah ditonton lebih dari 5 juta kali. Dan dia juga terkesan membisu belakangan ini, di mana awalnya dia posting 3 kali sehari tentang Yaimin, tapi sekarang nihil. Tapi makin kesini, makin kelihatan titik terang dan akar dari permasalahan ini setelah Yaimin speak up di podcastnya Denny Sumargo. Banyak netizen yang awalnya menghujat Yaimin malah berbalik membela. Ditambah lagi banyak orang dari suku Madura yang merasa dirugikan padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Orang Maduranya sendiri merasa dirugikan. Semoga kasus ini diusut hingga tuntas dan juga mendapat keadilan seadil-adilnya oleh pihak yang seharusnya. Karena permasalahan dua orang tersebut, yaitu Bapak Yaimin dan Ibu Sahara, sehingga satu suku akhirnya diboikot netizen. Aduh, kasihan sekali ya. Kita simak nih bagaimana tanggapan orang Madura aslinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang Madura asli yang dibesarkan di Madura dan dilahirkan di Madura, yang sekarang hidup di perantauan, sangat miris dengan beredarnya video viral tentang permasalahan Bu Zahra sama Bapak dosen yang terkesan melibatkan sebuah ormas Madas. Karena si suami Bu Zahra ini adalah salah satu anggota ormas. Ormas Madas. Suaminya itu anggota. Ini permasalahan pribadi antara si pengusaha rental yang berasal dari Madura, Muhammad Sofyan, dengan Bapak dosen. Tapi dampak dari permasalahan itu semua masyarakat Madura kena dampaknya. Termasuk saya sebagai penjaga warung juga ikut risih, juga ikut terganggu dengan adanya yang lainnya tidak ada hubungannya ya yang lainnya. Jadi saya sebelumnya tidak menyalahkan netizen, tidak, karena mungkin netizen saking keselnya sehingga semua Madura itu disamakan sama tingkah lakunya si Muhammad Sofyan sebagai ormas Madas. Kenapa saya dari dulu tidak pernah bangga dan tidak pernah respect terhadap ormas-ormas yang mengatasnamakan Madura? Karena tujuannya apa sih mendirikan sebuah ormas kalau tidak bisa merangkul semua masyarakat Madura? Termasuk si Muhammad Sofyan ini kan sebagian dari anggota kalian sebagai ormas Madas yang mempunyai masalah sama Bapak dosen. Kenapa ketua dari ormas Madas di Malang malah mengklarifikasi bahwa permasalahan itu tidak ada sangkut pautnya sama ormas Madas? Tapi secara tidak langsung si Muhammad Sofyan ini mengatakan bahwa dirinya adalah ormas Madas dan dengan bangganya dirinya memakai baju ormas saat mendatangi Bapak dosen di Universitas UIN Malang. Jadi gimana ini tanggung jawabnya ormas Madas tentang permasalahan tersebut sehingga merambat kemana-mana, sehingga sebagian besar masyarakat Madura juga ikut dampaknya tentang permasalahan tersebut. Kalau ormas Madas klarifikasi bahwa ormas Madas tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu, jadi fungsinya ormas Madas itu apa? Jangan malah muncul klarifikasi seperti ini. Kalau seperti ini kesannya kan cuci tangan, tutup mata dia dengan permasalahan yang terjadi. Sedangkan yang ada dalam permasalahan tersebut adalah sebagian dari anggota ormas. Apakah ormas Madas ini memang tujuannya untuk melahirkan anggota-anggota seperti Muhammad Sofyan? Ingat, kalian mendirikan sebuah ormas dengan nama Madas, Madura asli, itu sudah mempertaruhkan nama baik Madura. Jaga baik-baik nama Madura. Kami sebagai rakyat Madura yang tidak ikut ormas, dan dari dulu saya pribadi tidak merasa terwakili dengan adanya ormas. Ingat, jaga baik-baik nama Madura. Sejauh ini kita tidak bisa langsung memastikan bahwa Ibu Sahara yang bersalah atau Bapak Yaimin yang bersalah. Kedua-duanya berpotensi untuk benar, seperti itu ya. Mungkin Ibu Sahara yang benar, mungkin juga Bapak Yaimin yang benar. Saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat mata netizen plus 62 yang selalu istiqomah yang selalu menyaksikan tayangan mata netizen plus 62. Mudah-mudahan semua sahabat mata netizen plus 62 yang sedang menyaksikan tayangan ini diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami, dan jangan lupa pula untuk memberikan tanggapannya. Silahkan kirim komentar sahabat mata netizen plus 62 di kolom komentar. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.